Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Administratif. Apa kabar semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, selalu dalam kondisi yang sehat, segar bugar ya. Oke, kita ada di pertemuan ke-14. Nah, pertemuan yang sedikit lagi, kita sudah berada di penghujung semester. Minggu depan kita akan sajikan beberapa kisi-kisi UAS, ujian akhir semester, dan kalian akan melakukan UASnya dengan cara take home. Oke, tinggal dikit lagi ya. Gue harap masih semangat ya teman-teman semua. Oke, di minggu ini kita akan membahas teori yang sungguh tidak asing karena semuanya juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan bahas tentang teknologi informasi perkantoran atau hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang ada di kantor gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi kantor itu apa sih yang dimaksud? Kalau kalian mau melihat atau mungkin kalian pernah menemui di kantor itu banyak sekali hal-hal yang menunjang kegiatan perkantoran dan itu kaitannya dengan teknologi. Misalnya saja sistem antrian. Ya, kalian misal ingin membuat paspor nih. Sekarang kalau ke imigrasi untuk buat paspor sudah ada cara yang lebih ringkas ya. Kalian bisa booking dulu via online, lalu nanti kalian dapat tanggal, jam untuk pemotretan dan rekam data. Kalian bisa datang sesuai dengan jam dan jadwal yang sudah dibookingkan. Ya, ini yang dimaksud dengan contoh aplikasi dan implementasi dari information technology di office atau di perkantoran. Ya, bisa kita katakan modern karena dia memakai atau mengaplikasikan berbagai teknologi yang ada di situ. Tapi kalau nggak memakai teknologi, apakah bisa dikatakan modern? Kalau misalnya dia menggunakan teknologi tapi hanya komputer, bagaimana dengan sistem dia tidak menggunakan, apakah masih dikatakan perkantoran modern? Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut lagi di slide-slide berikutnya. Untuk kali ini kita akan bahas dulu batasan-batasan materi ya yang mungkin bisa kalian akan dapatkan. Untuk minggu ini yang terkait dengan teknologi informasi, kita akan bahas tentang teknologi informasi itu sendiri apa, tentang definisinya itu ya. Lalu tentang komputer, sejauh mana perkembangan komputer saat ini ya. Juga mikrokomputer, ada mikroelektronik, mikroprosesor, sistem telekomunikasi, sistem informasi itu sendiri, teknologi informasi yang ada di kantor, serta berbagai fasilitas modern lainnya ya. Juga bagaimana impact, implications atau efek pengaruh dari teknologi itu sendiri terhadap situasi di kantor, terhadap para karyawan dan perusahaan. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi informasi itu apa ya, kita pahami lebih dulu. What is the meaning of information technology? Sebenarnya pengertian teknologi informasi ini bisa kita jabarkan bahwa yang dimaksud dengan IT ya adalah sebuah proses. Secara keseluruhan IT sendiri adalah sebuah proses. Proses seperti apa? Di sini IT adalah proses memproses juga ya, proses untuk memperoleh, menyimpan juga, melakukan difusi penyebaran informasi, terutama ya data dan informasi yang bentuknya bisa huruf, gambar, suara, video gitu ya, dengan menggunakan electronics, dan dimana di prosesnya ini menggunakan sebuah kombinasi dari perhitungan, coding, computing, dan juga ada kategori atau indikator jarak, komunikasi jarak gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan informasi teknologi ini adalah sebuah pemrosesan bagaimana memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan sebuah data informasi. Wujud data informasinya bisa angka, bisa huruf, gambar, suara, atau video dengan menggunakan sebuah perangkat ya. Yang dimaksud perangkat di sini adalah sebuah perangkat elektronik, dan di mana
kegiatan pemrosesan dengan perangkat itu semuanya menggunakan sebuah sistem perhitungan atau coding computing, serta ada jarak komunikasi dengan alat-alat elektronik yang digunakan tersebut. Kalau tidak ada komunikasi mungkin tidak dimaksudkan information technology ya, tapi teknologi yang lain. Tapi di sini ada jarak komunikasi, artinya berarti ada sebuah proses informasi. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, bahwa di masa lalu penanganan informasi ini masih mengandalkan yang namanya conventional ways, yaitu cara-cara yang masih tradisional seperti kertas. Ya, artinya kita menggunakan banyak informasi ya, disimpan, ditulis, diketik di kertas. Namun semua sudah beralih ke impuls elektronik atau elektrik ya, yang berukuran kecil. Tadinya sih besar, lama-lama kita mengalami sebuah perubahan teknologi, jadi berubah menjadi kecil, bahkan ada yang disimpan di bentuk seperti microchip. Dulu masih ingat pasti, kalau pernah kalian dapat cerita ya dari kakak atau mungkin dari saudara bahwa penyimpan data dulu bukan flash disk ya, tapi floppy disk atau floppy disk. Disknya masih bentuknya besar-besar, lalu ada disket. Lalu sekarang kita sudah punya flash disk, bahkan ada yang nano flash disk yang 1 tera, 2 tera. Ya begitulah perkembangan teknologi ya. Dulu satu floppy disk itu hanya memuat 100 MB dan sebagainya. Tapi sekarang wow, semua sudah berubah dalam waktu hitungan tidak ada 100 tahun ya, tidak ada 100 tahun, bahkan 10 tahun ya, 10 tahun kurang. Oke, sedangkan penyimpanan sebuah informasi sampai saat ini tuh masih relevan dengan menggunakan sistem konvensional, karena di satu sisi memang secara sumber daya, kemampuan, dan memang kemampuan di sini dalam artian baik SDM dan sumber daya finansial ada yang tidak memungkinkan menggunakan teknologi, jadi masih menjadi alternatif menggunakan yang konvensional, disimpan dalam bentuk hard file atau di kertas, diketik dan disusun di filing cabinet. Tapi juga di sisi yang lain, penyimpanan sebuah informasi itu menjadi sebuah pertimbangan utama ya teman-teman. Biasanya disket atau yang sekarang sudah berubah menjadi flash disk itu jadi hal yang dominan, bahkan cloud computing sudah banyak diaplikasikan dimanapun. Ketika kita menggunakan Google misalnya, itu semua berbasis cloud computing ya. Semua database ada di satu tempat server dan kita tidak perlu save, tapi mereka sudah otomatis nge-save. Jadi ketika kita masuk ke sana, data masih ada. Nah, itu disebut cloud computing. Contoh yang lain, kalau kalian mencoba membuat presentasi slide seperti yang saya gunakan ini, yaitu menggunakan canva.com, itu dia sistemnya adalah cloud computing, di mana ada terjadi sebuah proses penyimpanan dan penyebaran informasi di situ ya. Oke, sebenarnya 3 komponen utama dari teknologi itu sendiri apa sih teknologi informasi? Yang pertama ada komputer ya, di mana komputer ini merupakan sebuah mesin elektronik, bisa membuat sebuah kalkulasi, menyimpan data dengan kapasitas yang besar dan pemrosesan yang cukup cepat. Dan komputer ada 2 jenisnya. Pertama komputer dengan CPU, home computer, dan yang kedua adalah sistem laptop atau notebook ya. Sekarang sudah ada VivoBook dan sebagainya ya, dan netbook. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Yang kedua, komponen kedua yang dimaksud IT adalah microelektronik. Ya, di sini merupakan sebuah sistem rancang bangun, penerapan dan produksi alat elektronik yang berukuran kecil, terdiri komponen rumit. Jadi ini terdiri dari komponen-komponen yang rumit. Ya, microelektronik ini bisa kita katakan bahwa dia merupakan sebuah memory card, sebuah otak di balik sebuah sistem. Kalau ada yang dimaksud dengan microelectronics ini yang mungkin kalian familiar, bisa disebut dengan SSD atau prosesor atau chip prosesor.
Lalu yang ketiga, komponen utama berikutnya adalah telekomunikasi atau sistem informasi. Nah, di sini merupakan transmisi informasi atau kabel dan gelombang radio, tapi ada juga yang memberikan sebuah referensi atau definisi lain. Sistem informasi ini bisa berupa penyimpanan database besar yang merupakan big data, gitu ya, atau cloud computing tadi. Tapi yang akan dibahas lebih detail di sini nanti adalah yang terkait dengan transmisinya atau bagaimana menyalurkan sebuah informasi itu sendiri. Baik, kita akan bahas dulu asal komponen yang pertama ya, asal mula komponen yang pertama dari information technology, yaitu komputer. Sebenarnya yang kalian gunakan saat ini, yang sudah kalian temui dan hadapi secara mayoritas sehari-hari, itu sudah yang generasi yang paling baru, yaitu laptop ya, atau netbook. Mungkin sudah jarang yang punya PC, kecuali memang kalian seorang gamers atau lagi di rental, atau memang kalian sudah punya PC dari dulu ya. Nah, sebenarnya awal dari komputer itu dimulai ditemukan tahun 1890, tapi belum bentuk komputer yang kalian bisa simpulkan sebagai PC yang ada di rumah ya, home PC. Jadi pertama kali itu ditemukan oleh Herman Hollerith di Amerika Serikat tahun dekadenya 1890-an ya, bisa 91, 92 atau 95, di mana si Herman Hollerith ini melakukan sebuah usaha untuk mencatat dan menganalisis hasil sebuah sensus di Amerika Serikat. Dia berpikir perlu adanya sebuah proses yang otomatis gitu ya. Nah, dia melakukan sebuah sistem kecil-kecilan di mana memproses hasil sensus gitu. Dan acuannya kenapa dia akhirnya membuat sebuah sistem bisa memproses hasil sensus di Amerika Serikat itu dari sebuah penemuan yang memang sudah dilakukan lebih dulu oleh penemu Inggris Charles Babbage dari Inggris ya, di mana si Charles Babbage ini sudah menemukan alat yang disebut dengan punch card ya. Punch card ini kalau tidak salah juga mirip-mirip sebuah pemrosesan data tuh ya, di mana ada komponen mekanis elektrik dan didesain untuk membaca informasi di dalam sebuah kartu gitu ya. Jadi kartunya ini bisa membaca sebuah informasi gitu ya. Lalu dia kembangkan dari penemuannya Charles yang orang Inggris ini, dikembangkan oleh Herman, akhirnya bisa mengurangi jam kerja 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk menangani kegiatan memproses hasil sensus di Amerika Serikat itu. Lalu hasil temuan Hollerith ini secara beberapa dekade ke depan sudah dikomersilkan dan dikembangkan lebih besar lagi ya. Dikembangkan lebih besar lagi, di mana berbagai upaya dan berbagai kegiatan lain untuk menginovasi hal-hal baru dari yang temuan Herman Hollerith ini mulai dikembangkan untuk membantu pemecahan masalah gitu. Terutama ketika Perang Dunia Kedua, ada berbagai banyak ilmuwan, jadi sebenarnya kegiatan atau sebuah event besar di dunia ini nih memunculkan pergerakan ilmuwan ya. Yang saat ini terjadi pun pandemi itu semua ilmuwan berlomba-lomba. Bahkan Perang Dunia itu juga, dibalik itu semua ilmuwan juga berlomba-lomba ya untuk memecahkan kode pihak musuh atau negara sekutu itu. Oke, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, lalu muncullah komputer komersial pertama yang diklaim sudah dikembangkan di Inggris gitu ya, dengan mereknya disebut Mark I atau Ferranti Mark I dan Leo. Lalu USA atau Amerika Serikat juga dia mengeluarkan merek komputer pertamanya, itu komputer yang bukan PC ya, istilahnya hanya bisa membaca data dalam kartu, dan itu untuk keperluan perang ya, dulunya untuk keperluan perang. Yang Amerika ini mereknya Unified ya, Unified pakai C. Nah, lalu mesin-mesin ini dioperasikan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengandalkan tabung hampa udara. Nah, memang operasinya cukup besar, jadi bisa dibayangin dulu pasti gede banget dan ribet gitu ya.
dan dianggap ini kurang efektif karena terlalu besar ukurannya, juga mahal dan kurang terpercaya ya, kurang reliable, jadi mungkin tidak awet gitu ya, sehingga butuh sebuah proses data lagi yang lebih simple. Lalu pada tahun 50-an ya atau tahun 60-an, jadi 10 tahun sih negara maju ini membuat sebuah inovasi-inovasi pemrosesan dan pembaca data informasi ya. Ketika kita masih sibuk perang ya, mengisi kemerdekaan, mereka sudah melakukan sebuah inovasi teknologi di negara-negara barat sana. Mereka mulai mengembangkan komputer-komputer baru lagi yang generasi kedua, yaitu disebut dengan mainframe. Nah, mainframe inilah yang merupakan cikal bakal dari komputer ya, dari cikal bakal dari komputer itu sendiri. Oke, kalau menurut teman-teman, apakah ketika komputer masuk ke Indonesia itu bisa diterima? Tentu saja merupakan barang yang mahal ya waktu itu PC. Dan awal munculnya PC Microsoft itu lah yang kita kenal pada saat ini. Itu sudah mulai ada tahun sekitar 70, 80 ya, 90-an lah mulai dikembangkan. Nah, mainframe ini sebenarnya ditempatkan di ruangnya khusus, harus di AC. Jadi seperti yang kita miliki sekarang, gadget yang kita miliki seperti laptop itu juga harus sebenarnya secara idealnya diletakkan di ruangan yang memang suhunya cukup dingin atau banyak sirkulasi udara. Kalau tidak, dia akan cepat rusak karena di dalam komponen ini rumit sekali dan butuh pemanas ya, atau exhaustnya juga harus bagus. Oke. Di dalam mainframe itu dilengkapi berbagai jenis komponen, ada mini komputer atau yang kita sebut dengan microkomputer. Nah, microkomputer ini lebih kecil dari komputer itu sendiri yang kita sebut dengan RAM. Ada juga ROM dan CPU. Oke, microkomputer ini merupakan komponen kedua yang merupakan komponen dari teknologi informasi. Microkomputer ini sebenarnya sistem pengolahan dari mikroelektroniknya yang berdasarkan dari mikroprosesor. Kalau kalian mau melihat lebih detailnya, beginilah bagan yang dimaksud dengan mikrokomputer. Jadi ada ROM, ada CPU dan RAM, lalu baru ada output interface-nya. ROM sendiri mungkin tidak terlalu sering dibahas ya, yang sering adalah RAM ya, berapa kecepatannya, berapa cara membaca datanya gitu ya. RAM kalau yang untuk main game biasanya 16 GB ya RAM kecepatannya dengan VGA tertentu, yang sekarang Nvidia GeForce kalau tidak salah itu kecepatan grafik ya, GTX-nya yang paling tinggi saat ini 2070. 1060 saja sudah lumayan ya. Nah, itu yang saat ini sedang berkembang. Lalu bagaimana ketika awal munculnya? ROM sendiri itu merupakan alat penyimpan memori itu ya, dimana isinya kode-kode mengoperasikan mesin. Kalau keadaannya mati, jadi dia tidak bisa membaca sebuah data di komputer itu. Bagaimana dengan RAM? RAM itu juga berupa chip, jadi ini semua adalah chip atau prosesor kecil ya, penyimpan memori. Fungsinya juga menyimpan informasi. Kalau ROM itu untuk kode mengoperasikan, kalau RAM ini penyimpan sebuah informasi gitu ya. Oke, perbedaan ROM dan RAM seperti buku cetakan, tapi hanya dibaca dari catatan pribadi yang dapat dihapus dan dapat digunakan sehari-hari. Yang satu bisa dihapus, yang satu dia tidak bisa, dia nyantol jadi situ ya. Kalau RAM sih masih bisa kita hapus-hapus datanya karena dia penyimpan memori ya. Kalau ROM memang dia kode yang tidak bisa dihapus. Bagaimana dengan CPU? CPU itu pengendali semua kegiatan pengolahan data untuk mengkoordinasikan fungsi dari peralatan komputer itu sendiri. Jadi baik ada ROM dan RAM ada di dalam CPU. Kalau laptop dan beberapa TV ya, ada juga sekarang bentuknya seperti TV ya. CPU yang sekarang bentuknya TV. Jadi banyak anak-anak editing, anak editor ya, yang hobinya ngerender atau emang pekerjaannya adalah desainer, arsitektur, sipil ya, yang ngerender. Rata-rata mereka lebih suka menggunakan komputer atau TV yang bentuk PC, tapi nggak ada PC
CPU gedenya gitu, nggak ada PC yang CPU besar, jadi dia otaknya ada di belakang layar, itu kecil banget. Nah, itu lagi banyak dicari ya. Lalu bagaimana dengan input dan output interface? Ini terdiri dari kode juga ya, chip isinya ya. Ini semua adalah chip atau microprocessor memori untuk mengenangani kode-kode komputer. Isinya sama untuk mengendalikan printer dan layar monitor. Input, jadi input ini berkaitan dengan output, yang dimaksud adalah tadi ada keyboard, printer, dan layar monitor. Sebenarnya ukuran mikrokomputer itu kecil ya teman-teman, tapi kapasitasnya tinggi dan fleksibel. Jadi dia generasi yang paling akhir yang saat ini kita gunakan. Jadi bukan mainframe lagi yang gede banget. Mungkin kalau kalian nanti bisa hunting atau googling komputer pertama yang disebut komputer di dunia itu seperti apa itu bukan seperti yang kita bayangkan ya. Berupa sistem biasa kotak gitu untuk membaca data, memecah kode rahasia musuh ya ketika perang dunia. Tapi saat ini kan berbeda. Oke, dibandingkan dengan mainframe ya jelas itu berbeda ya. Oke, baik sekarang sih sebenarnya di tempat kerja seseorang, baik individu atau tim ya, nggak lagi bergantung pada satu pengolahan data yang sifatnya terpusat. Sekarang pengolahan data itu bisa dipecah. Dulu itu kan hanya di PC saja ya. Kalau sudah ada di situ kita tidak bisa pindah-pindah. Lalu sekarang sudah ada teknologi yang disebut dengan flash disk, hard disk eksternal dan sebagainya. Oke. Lalu di sini ada yang ketiga yang disebut komponen IT lagi, yaitu mikroelektronik atau microprocessor. Sebenarnya microprocessor itu sirkuit, bentuknya sirkuit terintegrasi, didesain untuk bisa mengkoordinasi pengolahan data. Sebenarnya ada fotonya ya, saya lupa, warnanya hijau. Itu SSD ya, beda sama mainboard atau mobile SSD. Kalau sekarang kita bilangnya SSD. Ya, ada ya istilah-istilah yang teradu sekarang tuh SSD. Oke, untuk mikroprosesor sendiri punya dampak pada penciptaan komputer elektronik yang memang ukurannya kecil. Kecil yang dimaksud ini adalah yang sekarang saat ini kita miliki sama-sama. Kenapa ukurannya jadi kecil-kecil seperti ini ya? Ya karena untuk memudahkan kita semua bekerja, karena manusia di era modern saat ini, di era digital, mereka punya mobilitas yang tinggi ya. Kalau kita harus pakai mainframe itu mungkin masih dipakai, tapi dia harus stay di situ gitu ya. Ya, untuk tujuan umumnya untuk penggunaan chip itu sendiri, kebanyakan dari sirkuit-sirkuit yang ada di mikroprosesor itu terdiri dari berbagai jenis chip atau yang disebut dengan general purpose chip. Jadi tujuan chip atau kartu memori kecil-kecil ini untuk menangani fungsi-fungsi yang ada di mikrokomputer gitu ya. Yang pertama chip biasanya disebut memory chip, ada CPU chips. Jadi CPU chip itu merupakan microprocessor menangani pengolahan dan koordinasi fungsi. Lalu yang ketiga interface chip menangani luaran masukan yang dihendaki suatu sistem. Jadi di dalam microprocessor kan bentuknya mungkin kalau kalian melihat hijau gitu ya. Ada yang warna hijau dan di situ ada bentuk rangkaian, ada jalur-jalur yang biasanya disambungkan dengan timah ya, dengan tenol. Dan di situ ada memory chip, ada banyak sekali chips dan mereka itu punya identifikasi sendiri ya. Yang sini bagian memorinya, yang sebelah tengahnya itu mikroprosesor untuk mengkoordinir, yang ini untuk bagian output dan input dari sistem itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan telekomunikasi? Oke, sistem telekomunikasi. Untuk sistem telekomunikasi saat ini kita kan sudah mengenal ya dengan telepon, dengan WhatsApp. Kalau zaman dulu masih menggunakan telegraf ya, kabel. Tapi sekarang sudah tidak ya, dulu telegraf gelombang radio. Nah, setiap negara punya caranya masing-masing ya. Kesulitan dari setiap negara inilah akhirnya membangun sebuah inovasi baru, melakukan sebuah perubahan dari sistem telekomunikasi yang terus berkembang. Tapi untuk saat ini 3 perubahan teknologi komunikasi itu ada yang paling update. Pertama adalah fiber.
teknologi fiber atau serat optik. Kalau kalian mau tahu, untuk serat optik biasanya dipakai di IndiHome ya, di Telkomsel itu dia menggunakan serat optik. Awalnya mereka tidak menggunakan serat optik, tapi sekitar beberapa tahun terakhir tuh 5 tahun terakhir menggunakan sistem itu ya. Ada juga MNC itu beda jaringannya, jadi nggak semua bisa pakai jaringan yang punyanya MNC ya. Nah, untuk fiberglass, suatu kawat dari bahan fiberglass itu mampu memindahkan sebuah impuls dalam bentuk binari dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kawat telepon ini bentuknya beribu kali bisa melakukan transfer data. Emang bentuknya kawat sih, kawat telepon. Jadi ketika IndiHome mau pasang jaringan baru di suatu perumahan kan memang ribet ya. Jadi banyak kabel yang dia harus tanamkan, dia harus bikin sebuah fondasi baru. Nah, ini yang dimaksud dengan fiberglass. Jadi kecepatan teknologinya untuk transfer data lebih gede. Yang kedua ada transmisi microwave. Jadi sistem transmisi microwave ini digunakan penanaman kabel di bawah tanah. Ini yang di bawah tanah. Dan dikembangkan untuk komunikasi yang ada di luar angkasa atau satelit bumi. Jadi sebenarnya dia ditanam, tapi dia untuk menangkap transmisi yang ada di bulan atau di satelit. Yang ketiga, sistem infrared. Untuk sistem infrared ini memungkinkan sebuah alat elektronik bisa dikontrol dengan remote ya, tanpa kawat kalau orang bilang ya. Jadi ketika ada remote control itu dia menggunakan teknologi infrared. Ya, pada masa mendatang atau saat ini ya kita sudah alami disebut dengan wireless technology. Oke, sebenarnya bidang-bidang apa saja sih yang sudah terdampak dengan teknologi informasi ini? Sudah banyak sekali ya. Bidang pertama adalah otomatisasi perkantoran atau sebuah kantor yang memang sudah otomatis. Jadi semua bidangnya sudah menggunakan sistem. Yang kedua, pengendalian proses sebuah industri. Jadi untuk perusahaan manufaktur itu juga banyak yang sudah menggunakan teknologi, mulai dari cetak produknya sampai packagingnya dan sampai evaluasi data penjualannya. Lalu yang ketiga, robotik. Robotik itu bisa macam-macam, untuk robotik kesehatan, robotik untuk pembangunan atau struktur building, ada juga robotik untuk di luar angkasa untuk membenahi satelit, itu sudah menggunakan microelektronik. Yang keempat ada komunikasi elektronik antar tempat di seluruh dunia, yang dimaksud adalah Skype misalnya atau Zoom dan sebagainya, itu semuanya menggunakan microelektronik. Ada Google Meet dan sebagainya ya, ada WhatsApp video. 5 ada alat transfer uang elektronik yang kalian sering pakai ya, yaitu ATM, ya ATM dan juga e-banking, itu semuanya ada microelektroniknya. Lalu ada pengukur bidang ilmu pengetahuan, diagnosis kesehatan, juga sistem atau yang ada di pabrik atau di kegiatan manufaktur. Nah, berikut adalah bagan ketika perangkat elektronik itu diimplementasikan di kantor. Di sini ada word processor, juga ada sistem penulisan, ada teletext view data, ada microcomputer, ada conference dengan tele atau yang disebut dengan video conference saat ini ya. Nah, sebenarnya word processor itu ada 3 jenis yang bisa mengolah data ya. Word processor pertama sifatnya mengolah teks saja, terdiri dari keyboard, prosesor, memori, layar, dan printer. Ini word processor yang pertama. Lalu yang kedua, untuk word processor juga digunakan sebuah sistem ya, yang digunakan untuk sebuah sistem. Jadi dia keyboard dan layar ya untuk mengolah. Jadi kita mengetik itu otomatis ada sebuah kata yang harus diproses, sebuah informasi yang harus diproses. Lalu yang ketiga adalah mikrokomputer, dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas dari pengolahan sebuah dokumen itu sendiri. Sebenarnya word processor juga namanya teknologi ya, baik word processor atau yang lainnya atau penyimpan data, pengolah data itu banyak kekurangan. Salah satu kekurangannya itu adalah
memerlukan beberapa adaptasi ya. Nggak semua orang juga dia bisa menggunakan teknologi. Jadi word processor, misalnya aja kalian pakai Windows nih, gitu ya. Untuk sistem ya, dari keyboardnya ke sistem itu ada word processor yang tingkat 2. Yang pertama kan keyboard aja ke printer. Lalu untuk yang word processor tingkat 2 itu kan dari printer ke layar terus membacanya. Itu yang word processor kedua. Yang biasanya ini ada kelemahan ketika kita menggunakan operasi sistem yang lain. Saat ini mungkin kalian yang mayoritas ya, kebanyakan familiar menggunakan Windows, paralel Windows. Lalu tiba-tiba kita di kantor harus menggunakan Macintosh gitu, atau OS yang lain ya, menggunakan Mac gitu, iOS. Nah, ketika menggunakan iOS harus pakai Safari yang sedikit bingung. Nah, di sini mungkin tiap orang berbeda, ada yang cepat ya belajar, tapi juga setidaknya butuh proses. Nah, di sini kan pasti butuh sebuah pelatihan atau kita harus adaptasi. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa kekurangan ketika berhadapan dengan teknologi. Kita harus beradaptasi dan tiap orang punya waktu dan caranya tersendiri untuk melakukan adaptasi sistem tersebut. Oke, untuk fasilitas perkantoran yang lain ini ya, word processor tadi yang sudah dijelaskan ada 3. Lalu untuk fasilitas perkantoran modern yang lain, di samping word processor dan mikrokomputer yang ada di dalamnya untuk menyimpan sebuah memori dan pemrosesan data, ada yang dimaksud dengan teletext. Teletext ini sistem melayani data melalui jaringan televisi yang ada. Jaringan televisi, kalau kita bilang sih TV yang berjalan itu loh ya, ada Videotron, kalau orang bilang sekarang Videotron, atau ada informasi yang di televisi yang di bawah itu ada yang jalan berita. Nah, itu disebut dengan teletext itu ya. Lalu ada view data ya, seperti teletext juga, tapi view data ini menyajikan sebuah referensi yang up to date untuk perdagangan. Misalnya lagi kegiatan atau di TV kalau pernah lihat ya, ada update harga saham IHSG. Lalu ada juga updatean tentang harga emas, ada beberapa lot saham yang saat ini naik dan turun, ada emas yang saat ini sedang anjlok misalnya atau sedang naik ya, saham yang terkuat dan sebagainya. Itu view data ketika ada rangkuman informasi di pasar saham, yaitu adalah view data. Lalu ada electronic mail yang kita kenal dengan email saat ini ya, itu merupakan sistem telex yang digunakan bertahun-tahun, dia paling lama ya. Electronic mail ini yang terkenal paling familiar. Kalau dulu menggunakan filing cabinet ya, ada surat masuk dimasukin di filing yang kemarin sudah pernah kita bahas ya, disimpan di dalam satu tempat kabinet itu kan, ada satu folder yang sifatnya manual, yang tradisional sekarang sudah bentuknya elektronik. Lalu yang keempat ada alat transfer uang atau financial technology atau fasilitas elektronik, di mana bisa melakukan sebuah transaksi finansial seperti cashless payment dan e-banking. Cashless payment seperti OVO, Dana gitu ya, Kris bahkan ya, atau ShopeePay, WePay, GoPay dan sebagainya ya. Oke, ada juga yang terakhir yang memang ini tidak bisa kita lupakan dan selalu lekat dengan kehidupan sehari-hari kita baik di perkantoran atau tidak, yaitu internet. Untuk internet sendiri itu paling bisa dirasakan yang paling nyata ya, karena internet ini disebut dengan cyberspace. Bahkan hampir 90% sekarang populasi di dunia itu sedang tinggal di cyberspace atau di dunia maya. Kita bisa komunikasi langsung ya, jarak jauh di cyberspace ini. Oke, di zaman informasi teknologi di abad ini, penggunaan internet sendiri sudah sampai ke tingkat kabupaten ya, kabupaten, kota, bahkan ke kecamatan dan di desa. Jadi sebenarnya perkantoran di daerah tingkat kabupaten itu juga sebenarnya sudah pernah tersentuh ya dengan internet. Tapi ada juga yang belum sebenarnya. Oke, sebuah kantor yang modern bisa juga mendapatkan manfaat dari teknologi informasi internet ini, antara lain untuk menukar data atau saling bertukar informasi secara cepat ya. Misalnya ada informasi terkait libur hari raya, libur cuti bersama, itu kan dulu pakai surat gitu ya, telegram, kalau belum ada fiber optik ya. Sekarang dengan internet
dengan serat optik ya, dengan berbagai perangkat elektronik yang ada, bisa via WhatsApp, bisa via email dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengetahui perkembangan dan sebuah permasalahan yang ada. Misalnya di kantor cabang sedang melakukan perampingan karyawan, jadi kemungkinan yang di kantor pusat sedang melakukan perampingan, mungkin yang di kantor cabang siap-siap untuk sebuah evaluasi para karyawannya. Nah, itu kan informasinya bisa dulu mungkin melalui telepon ya, sekarang bisa dengan video conference. Dapat mengambil langsung, manfaat ketiga bisa mengambil langsung sebuah informasi yang dibutuhkan, jadi kita bisa download. Kalau dulu kan harus nunggu, mana suratnya cuma satu untuk pimpinan, di copy ya kalau memang mau di share ya, dibagikan. Tapi ada juga yang cuma diberitakan aja secara verbal, secara informasi di rapat, tapi tidak ada buktinya. Zaman dulu susah ya, sekarang dengan serba digital itu bisa informasi itu cepat ada di tangan ya, bisa langsung kita punya kopian informasi itu sendiri. Tapi fraudnya atau bahayanya atau sisi gelapnya, namanya fraud ya, sisi gelapnya, karena mudahnya kita dapatkan sebuah berita, bisa jadi berita itu diputar balikan, jadi kita hampir susah melihat yang asli dan yang tidak. Nah, ini yang disebut dengan hoax. Oke, itu fraud itu dari sisi gelapnya. Oke, untuk implikasi atau dampak dari teknologi informasi ini sendiri ya, bagaimana untuk di kantor ya, apakah implikasi umumnya ini membawa sebuah manfaat yang cukup besar untuk kantor itu sendiri. Jadi implikasi umum ini yang terkait adalah aspek sosial ekonomi ya, aspek sosial ekonomi. Sosial itu bisa diisi pegawainya atau perusahaan itu sendiri. Oke, untuk implikasi atau dampak dari adanya teknologi di kantor, sebenarnya beberapa orang merasa tidak puas bekerja. Ada yang merasakan itu ya, tapi ada juga yang merasa puas bekerja lebih cepat. Tergantung yang mana gitu ya. Kalau untuk saat ini saya lihat untuk mengajar banyak juga yang mengeluhkan tidak bisa tatap muka, tidak bisa mengeluarkan passionnya dia ketika melihat feedback. Ada respon anak-anak seperti apa ketika diterangkan, keriuhan di kelas, itu kan ada yang merasa puas dengan seperti itu. Tapi ada yang puas dengan bertatap saja di layar laptop misalnya, tapi sudah dapat feedback, itu sudah cukup. Nah, setiap orang punya dampaknya masing-masing, tapi ada yang bilang dengan adanya teknologi, ada beberapa yang mengatakan bahwa kepuasan kerja cukup menjadi salah satu dampak juga. Yang kedua, pekerjaan kantor berubah. Jadi yang dimaksud berubah di sini adalah bisa jadi tempatnya tidak harus duduk di kantor, tapi bisa di mana saja. Yang penting kita bisa rapat dan tetap esensinya untuk membahas diskusi tersampaikan. Itu yang dimaksud pekerjaan kantor berubah. Jadi yang tadinya ada kegiatan rapat, ada makan, ada yang tukang beliin makan ya, ada yang tukang panitia untuk ngurus rapat, jadi nggak ada karena rapatnya sudah tidak pakai makan gitu ya, karena semua serba online, jadi lebih ringkas. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa dirubah secara cepat. Lalu yang ketiga, pekerjaan rutin diambil alih teknologi. Oke, pekerjaan rutin misalnya ada juga ya security yang memang security-nya atau dulu kan buka tutup pakai pintu ya, sekarang kan udah teknologi, jadi tinggal tap kartu, jadi pintunya palangnya terbuka sendiri. Kalau memang nggak bawa kartu dia nggak bisa masuk. Jadi itulah pekerjaan rutin yang bisa dicontohkan ya. Kecepatan proses pengiriman informasi itu juga terdampak sekali. Kalau dulu yang sudah dicontohkan tadi masih pakai kertas, sekarang bisa dalam hitungan detik menggunakan WhatsApp atau email, atau bahkan berita di website atau official website. Lalu pekerjaan rutin ada yang bilang jadi lebih efektif karena tidak butuh banyak tenaga, harus repot-repot dandan untuk rapat atau repot-repot untuk survei. Sekarang orang di sana tinggal tunjukkan pakai video conference. Berikutnya ada pelayanan lebih fleksibel. Ya, fleksibel yang dicontohkan tadi untuk mendapatkan paspor, misalnya bikin paspor bisa booking dulu, jadi tidak perlu mengantri lagi dan harus berlama-lama, jadi tinggal datang dan sesuai dengan jadwalnya langsung rekam data untuk foto dan sebagainya. Jangkauan komunikasi bisnis juga jadi semakin luas. Anda bisa melakukan berbagai
komunikasi berkaitan dengan klien, tidak harus datang lagi ke sini, bisa semuanya dengan video conference. Lalu ada mendorong keterampilan baru, dalam artian keterampilan baru di sini banyak sekali aplikasi yang diterapkan ya di komputer misalnya, jadi kita belajar hal-hal baru. Juga penanganan informasi, dalam artian di sini ketika sebuah sistem itu mengalami error dan kerusakan, kita butuh maintenance dan perbaikan. Jadi di sini ada ilmu pengetahuan baru untuk memaintenance sistem tersebut. Juga mempercepat evaluasi kesalahan apabila ada keliru, datanya ada yang miss, karena sudah tersistem jadi mudah untuk mengambil sebuah keputusan ya. Lalu ada efisiensi dan efektivitas, itu juga sama, biaya yang dikeluarkan juga makin sedikit. Tapi ada juga kalau dia teknologinya untuk menghandle banyak orang adalah teknologi mahal ya, memang 50-50 ya, jadi dia juga jatuhnya mahal. Tapi biasanya untuk kedepannya justru lebih murah, karena untuk maintenance itu cenderung marginnya lebih kecil dibandingkan untuk biaya perorangan ya, gaji tunjangan itu jauh lebih besar. Oke, bagaimana dengan implikasi yang negatif atau implikasi yang dampak kurang baik terhadap teknologi yang ada di kantor? Sebenarnya karyawan ini ada dua sisi. Dia menjadi karyawan yang terlalu machine minded itu machine minded ya. Contohnya misal kalau kita terlalu banyak bersinggungan teknologi, kita cenderung jadi apa-apa mengandalkan teknologi, jadi malas untuk ngecek sendiri ke lapangan gitu ya. Kita serahkan pada teknologi misalnya. Saya pernah dapat sebuah cerita bahwa keuntungan atau kelebihan Intel dari orang Indonesia ya, Intel. Jadi setiap negara itu kan punya yang namanya Intel ya, Badan Intelijen. Badan Intelijen di Indonesia itu kelebihannya memang sedikit ditakuti ya di berbagai negara, karena kita memang tidak terlalu punya banyak teknologi seperti negara barat untuk Badan Intel di Indonesia, tetapi punya jiwa yang karena memang tidak terlalu punya banyak teknologi untuk mendampingi bekerja, cenderung untuk sikap kerja, etos kerja dan jiwa bekerjanya itu lebih gigih, lebih tangguh dan lebih kritis, bahkan lebih sedikit ulet ya, karena tidak bergantung dengan sistem. Kalau di luar negeri, negara barat yang badan intelnya memang apa-apa harus tersistem. Oh, kita tunggu sistemnya, oh kita tunggu datanya, kita percaya sistem ini. Oke, sudah dibuat, sudah dievaluasi. Akhirnya sangat bergantung dengan sebuah teknologi. Akhirnya banyak juga yang bilang bahwa kayak kurang kuat ya. Jadi kayak karena ibarat orang yang biasa tinggal di jalanan dengan orang kaya yang memang semua sudah terfasilitasi, itu pasti berbeda taste perjuangannya ya, cara dia bertahan hidupnya itu pasti berbeda. Nah, jadi beginilah ketika generasi atau karyawan itu dia hidup di lingkup yang serba teknologi dan serba ada, jadi kurang sedikit punya rasa tangguh ketika itu semua dilepas gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan machine minded. Jadi harap berhati-hati, itu sebenarnya juga jebakan ya. Ada kalanya kita juga harus bisa ketika memang tidak dihadapkan dengan teknologi atau tiba-tiba lagi sistemnya lagi shutting down, kita harus bisa lebih kritis lagi menghadapi situasi yang serba tidak memungkinkan atau serba tidak pasti. Oke, untuk yang masalah berikutnya adalah untuk pesan yang pertama tadi solusinya adalah sense kita juga harus peka dari awal. Jadi karena tidak boleh 100% bergantung teknologi, misal tidak ada laptop, apa yang harus dilakukan? Nggak bisa ngetik, nggak bisa searching, nggak punya laptop, nggak punya wifi, kita bisa tanya dan sebagainya ya, masih banyak cara. Jadi jiwa survive-nya itu berbeda. Jadi jiwa survive inilah yang harus kita usahakan dari awal supaya tidak bergantung dengan teknologi, karena dampak dari teknologi ini kalau terlalu bergantung adalah jiwa survive kita tidak tumbuh dengan sempurna ya. Jiwa survive atau jiwa survivor, soul survivor yang orang bilang. Oke, untuk implikasi kedua adalah masalah kesehatan atau radiasi dari layar komputer atau handphone. Itu masalah kesehatan mulai dari pusing, migrain, dan kesehatan mata. Jadi ketika sudah sering menggunakan laptop atau handphone, tolong lihat ke arah jauh gitu ya, untuk berapa jam relaksasi. Lalu yang berikutnya, implikasi negatif adalah kehilangan kontak personal. Betul banget ya, karena mungkin
kita tidak bersinggungan langsung dengan orangnya, tidak melihat atau hanya dari layar saja, secara personal tidak bisa dinilai 100% ya. Memang ada yang bisa, tapi tidak banyak orang yang sanggup melihat dari layar ya. Lalu yang berikutnya, implikasi negatif keempat adalah adaptasi manual ke digital. Yang tadi saya sudah bilang, banyak juga yang perlu melakukan sebuah adaptasi dan itu tidak sama proses adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak bisa beradaptasi. Bahkan kalau tidak bisa adaptasi sistem ke digital disebut dengan resistant of change. Jadi generasi tertentu, bisa jadi yang generasi milenial pun ada juga yang resistant of change ya. Ketika dihadapkan teknologi, dia seperti ketakutan, tidak mau, atau cenderung malas, ini terlalu modern misalnya, malas, terlalu harus belajar lagi, aduh kenapa harus pakai ini, susah gitu ya. Semua data misalnya untuk bikin skripsi itu kalau di luar negeri sudah menggunakan software ya, untuk ngambil data permasalahan itu dicari yang permasalahan yang sudah jarang orang lirik. Kalau yang masih banyak lirik itu tidak bisa dijadikan sebuah topik kadang di luar negeri. Jadi itu udah pakai sistem semua, tidak mereka-reka seperti di sini. Nah kadang itu juga bikin resistant of change, males harus seperti itu ya. Itu implikasi negatifnya. Lalu yang terakhir, tidak semua software bisa memenuhi kebutuhan. Jadi ada juga teknologi walaupun hebat juga tidak bisa menggantikan sistem tradisional gitu ya. Oke, itulah implikasi negatif. Lalu bagaimana keuntungan teknologi informasi itu sendiri bagi perusahaan? Bagi perusahaan secara khusus, pertama hemat biaya. Kenapa hemat? Karena tidak perlu menyediakan sistem database yang sifatnya tradisional, tidak perlu beli rotary, filing cabinet, dan beberapa kali harus dibersihkan ya. Tapi dengan cara punya Google Drive saja sudah lumayan bisa menyimpan dan lebih efektif atau efisien, bahkan gratis. Lalu beberapa teknologi juga ada yang terjangkau ini harganya relatif murah bahkan gratis, seperti Google Classroom itu gratis ya. Lalu menghemat tempat penyimpanan data yang tadi sudah saya bilang, tidak perlu beli filing cabinet. Lalu ada kecepatan pengambilan keputusan, jadi dengan adanya survei online bisa saja menjadi sebuah pengambilan keputusan lebih ringkas. Lalu produktivitasnya juga semakin meningkat. Dalam artian meningkat di sini ada juga dengan keterbatasan SDM dan dia punya berbagai teknologi, jadi lebih cepat. Biasanya dengan manual kita susun batu batanya, satu orang tuh bisa butuh berhari-hari. Dengan teknologi bisa jadi lebih cepat ya. Dengan mesin dia bisa jadi 1 hari saja. Fleksibilitas operasional kerja, misalnya di pelayanan tadi ya, bisa dengan booking dulu. Kalau komplain juga bisa dengan booking dulu begitu ya. Atau kalau mau mendapatkan surat-surat sekarang bayar pajak juga online ya. Saya tidak perlu pulang lagi ke kampung halaman, tapi yang terdekat saja menggunakan aplikasi, tinggal difoto nomor polisi kendaraannya, KTP-nya, terus tinggal datang ke lokasi samsat terdekat satu area, langsung cetak bukti suratnya. Nah itu fleksibilitas operasional kerja gitu, tidak perlu ada antrian yang panjang. Lalu yang terakhir adalah kemudahan komunikasi. Jadi sekarang sudah serba tidak susah lagi, banyak yang gratis ya, setidaknya lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan telepon yang berbayar. Tapi kalau di Indonesia emang masalah terbesarnya adalah internetnya masih mahal ya. Kalau di luar negeri itu udah murah sekali. Nah itu adalah terkait dengan kepentingan. Nah itu beda ranah lagi ya. Oke, untuk sesi ini kita akan rangkum bahwa teknologi informasi adalah sebuah proses bagaimana memperoleh, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang berbentuk angka, huruf gambar ya, maupun suara atau disebut dengan video dengan alat elektronik, di mana alat tersebut merupakan kombinasi perhitungan atau coding, dan juga ada komunikasi jarak jauh di situ. Nah, itu dimaksud dengan definisi teknologi informasi. Lalu untuk 3 komponen utama teknologi, yang pertama ada komputer, kedua ada mikroelektronik atau mikroprosesor, dan terakhir ada sistem informasi atau telekomunikasi. Lalu jenis
Teknologi informasi yang memang banyak digunakan di bidang-bidang perkantoran itu ada otomatisasi perkantoran, ada pengendalian proses industri, ada komunikasi elektronik dan juga robotik serta transfer elektronik untuk uang dan juga internet. Oke, di kantor yang menggunakan teknologi informasi elektronik itu ada jenisnya macam-macam ya. Ada yang disebut dengan email, word processor, teletext atau view data. Lalu sebenarnya untuk implikasi kemampuan yang sebenarnya bisa mengendalikan teknologi itu kembali ke kita, karena kita sendiri sebagai manusia yang menciptakan teknologi, jadi kita yang harus bisa mengendalikannya apakah dia bermanfaat atau sebenarnya tidak terlalu membuat bermanfaat. Jadi implikasinya sangat besar sekali, terutama bagi kegiatan perkantoran. Lebih efektif dan efisien apabila sanggup melaksanakan dan mengelolanya dengan baik dan juga dengan benar. Oke teman-teman, itulah yang bisa disampaikan di materi minggu ini yang terkait dengan teknologi informasi untuk kegiatan perkantoran atau perkantoran modern. Silakan kalian sebutkan nama nih, lalu pertanyaannya untuk hal-hal yang masih kalian ingin saya jelaskan lagi. Apabila ada yang masih mengganjal mungkin silakan tanyanya di grup WhatsApp ya, atau boleh di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan selalu.